Hmm. Tapi cuman waktu itu yang menyaksikan ini juga orang kawan-kawannya juga lah. Gini Bapak, saya udah bilang, kalau yang menyaksikan kawan-kawannya oke lah, ya mungkin ya kita bisa teliti, oh ini orang ada di tempat kejadian, dia tahu detailnya, Iyalah. kan kayak gitu. Cuma ketika kita balikkan ke kitab Anda, dari semua penulis kitab Anda, waktu terjadinya penyalipan Yesus, itu tidak ada satupun orang yang mencatatkan kejadian itu berada di tempat, Pak. Nah, itu. Dari penulis kitab Anda itu, keseluruhan penulisnya itu tidak ada di tempat penyalipan Yesus. Ketika dia ketika Yesus itu ditangkap, ya ceritanya itu muridnya yang mencatatkan ini, dia kocar kacabur gitu. Gitu Pak. Kabur. Artinya penulisnya tidak Tapi ada di tempat. Tapi kalau menurut aku loh Pak, karena ada di Alkitab itu, semuanya yang menyaksikan itu memang pengikutnya, secamanya lah. Ya enggak, ini Pak, enggak masalah. Di zaman ini ada orang yang mengikuti saya, enggak masalah. Tapi kalau tentang satu kejadian besar yang mana kejadiannya itu tidak dilihat orang yang mengikuti saya, tapi orang yang mengikuti saya kabur lalu cari informasi tentang saya, dia catatkan, itu susah diterima, Pak. Makanya kan kata-kata Al-Qur'an kayak gini, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Dia salib. Lalu gimana kita cara ininya, cara untuk melihat bukti itu kebenarannya seperti apa? Makanya kan di kitab Anda Yesus itu akan datang kedua kalinya. Begitu pula di Al-Qur'an. Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum takhtalifu ba'dalladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Dia akan turun dua kali. Nanti dia akan menjelaskan dengan hikmah, dengan siapa dia diserupakan saat penyalipan, dia lari kemana, siapa yang disalibkan itu. Dia akan turun kedua kalinya untuk menjelaskan hal itu. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah kitab suci masing-masing jelas berbeda saat ini. Nggak bisa kita ambil salah satu dari Anda, oh ini adalah tulisan yang benar. Nggak bisa, kecuali nunggu Yesus datang kedua kali untuk menjelaskan hal tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalau punya Yesus belum turun, gimana? Oh, gini loh Pak ya, kalau memang kita tunggu-tunggu itu baru kita ketahui, untuk apa kita ini gini-gini mau bertobat, harus berbuat yang baik, kan belum tahu kita kan, entah kalau benar atau enggak kan. Nah itulah aku bingung. Jadi begini Tapi Pak, menurut ya aku, jadi begini. Gimana menurut Anda gimana? Selesaikan dulu silakan. menurut aku berarti Bapak Ustaz ini menyaksikan bahwa dia udah naik kan. Berarti kalau menurut aku Baik. kalau udah naik dia itu Terus? berarti bisa-bisa lah siapa yang naik selain Tuhan itu kan gitu. Kurasa kalau Gitu. orang di dunia ini nggak bisa loh. Tapi menurut aku Jadi juga, kalaunya untuk masalah naik, nah menurut juga aku kata Pak Ustadz tadi ya lari di. gimana Pak? Kalau menurut aku kalau Tuhan itu nggak mau lari itu kan, berarti lebih parah dia daripada manusia. Kau lari takut dia. Oh iya, Ngapain nah kau itu masalahnya betul dunia juga. tadi? Ya itu aku dulu loh Pak. Oh, Nggak mungkin lah Tuhan ngapain itu coba kan lari. ke dunia kalau lari juga? Iya, ngapain lari? Betul Kalau itu bukan Pak. ya Tuhan. Tapi cuman aku bawa dia Tuhan bisa dia naik. Kalau manusia nggak bisa Oh, naik dia pakai pakai pesawat baru itu. gitu. Kalau Baik manusia ya. Bapak. Uh, Anda Hmm. ada yang naik ke langit ada Pak?
Menurut dengar ada, Hah? Ada. ada. Nah, kalaunya ukurannya hanya naik ke langit lalu jadi Tuhan, banyak Tuhan Pak jadinya. Kan kayak gitu. Jadi nggak bisa kita ambil patokan bahwa yang naik ke langit itu jadi Tuhan, nggak bisa. Karena apa, Nabi Isra Mi'raj juga naik ke langit. Terus Nabi Idris bukan ke langit lagi, diajak ke surga. Macam-macam kan cerita nabi-nabi terdahulu gitu. Jadi kalau ukurannya kayak gitu nggak bisa diambil patokan bahwa yang pernah naik ke langit jadi Tuhan. Nanti orang lomba-lomba aja Bapak, bikin pesawat naik ke langit supaya jadi Tuhan semua. Kan kayak gitu. Oh gini juga Pak, pasti dibilang Bapak itu kan, tapi cuman bukan semua orang, ada orang terkhusus itu. Menurut aku itu kalau kadang-kadang itu dibilang-bilang orang kan orangnya memang orang yang beriman lah. Bukan semua orang. Orang beriman, iya, bukan semua orang. Cuma kan ada terjadi di selain hal itu kan, selain kejadian itu, selain Yesus naik ke langit, ada cerita yang naik ke langit. Contoh ya. Dari pagan Romawi pun juga ada gitu. Apakah kita bisa bilang bahwa Tuhannya pagan adalah Tuhan sebenarnya karena naik ke langit? Kan enggak gitu loh Pak. Gitu. Jadi bukan ukuran itu Bapak. Ya, jadi yang namanya Tuhan itu ada sifat yang mustahil bagi dirinya. Kayak gitu. Mustahil dia sama dengan makhluknya, mustahil dia lemah. Mustahil dia terikat ruang dan waktu. Kayak gitu Bapak. Oke lah Pak. Jadi kalau yang tanya dulu, terima kasih Bapak yang baik Bapak, terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan dapat dipikirkan gitu. Jadi tahu sendiri ya Bapak ya jawaban saya seperti apa. Ada 3 poin tadi gitu ya. Iya. Oke.